Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurdin MA selaku guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan juga teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya, Adristi Nur Fajri dari kelas 10 IPS 1 untuk menjawab dan mempresentasikan soal nomor 5 latihan SKI pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 terkait dengan kisah pasukan bergajah. Kisah tentang penyerangan pasukan bergajah terhadap kota Mekah telah diabadikan dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Surah ini mengisahkan tentang gagalnya penyerangan pasukan bergajah yang ingin menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Kisah ini terjadi pada tahun 571 Masehi atau bertepatan dengan tahun lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, kota Mekah begitu makmur dan ramai dikunjungi oleh banyak orang karena letak wilayahnya yang strategis dan menjadi jalur perdagangan Hijaz. Selain itu, banyak juga orang yang mengunjungi Ka'bah yang menjadi sentra atau daya tarik tersendiri bagi kota Mekah. Sementara itu, Gubernur Yaman yang bernama Raja Abrahah di kota Sana'a merasa iri terhadap kemakmuran kota Mekah dan kepopuleran Ka'bah yang berbanding terbalik dengan kota kepemimpinannya yang begitu sepi. Bermula dari rasa iri hatinya tersebut, ia tergerak untuk membangun sebuah gereja yang megah dan mewah yang diberi nama Agos dengan niatan untuk menandingi Ka'bah. Namun, bahkan setelah proses pengerjaannya selesai pun, tidak ada seorang pun yang beribadah di gerejanya, sehingga ia memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan pasukan bergajah. Lalu, pergilah Raja Abrahah beserta pasukan bergajahnya untuk menyerang kota Mekah. Di perbatasan kota Mekah, Raja Abrahah beserta pasukannya merampas harta benda dan hewan ternak milik penduduk Mekah, termasuk juga 200 unta ternak milik Abdul Muthalib yang merupakan kakek Rasulullah SAW dan juru kunci Ka'bah. Salah seorang penduduk Mekah pergi mendatangi Abdul Muthalib dan melaporkan bahwasannya ada seorang raja dari Yaman yang datang dengan membawa pasukan bergajah yang telah merampas harta benda dan hewan ternak milik penduduk Mekah termasuk juga 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Mereka datang dengan tujuan untuk menghancurkan kota Mekah dan juga Ka'bah. Abdul Muthalib pergi menemui Raja Abrahah beserta pasukannya dan menanyakan tentang kebenaran tujuan kedatangan mereka ke kota Mekah. Dan Raja Abrahah pun membenarkan pernyataan Abdul Muthalib tersebut. Raja Abrahah menawarkan kesepakatan bahwasannya ia akan memberikan 200 unta milik Abdul Muthalib asalkan Abdul Muthalib tidak melarang atau menghalangi Raja Abrahah beserta pasukannya untuk menghancurkan kota Mekah dan juga Ka'bah. Dan tanpa disangka, Abdul Muthalib pun menyetujui kesepakatan tersebut. Karena ia merasa bahwasannya kekuatan penduduk kota Mekah tidak akan sebanding atau kuat untuk melawan kekuatan Raja Abrahah beserta pasukannya. Selain itu, ia juga berpendapat bahwasannya Ka'bah adalah rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan menjaga dan melindunginya dari serangan pasukan bergajah tersebut. Lantas, Abdul Muthalib pergi menemui kaumnya dan menyeru kepada penduduk kota Mekah untuk mengungsi ke perbukitan terdekat dari kota Mekah hingga situasi aman kembali. Sementara itu, Raja Abrahah beserta pasukannya telah bersiap untuk menyerang kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Namun tiba-tiba, gajah-gajah milik Raja Abrahah yang tadinya kokoh, kuat, gagah, dan berani, tiba-tiba terdiam kaku seperti diikat, walaupun sudah dipukuli oleh prajurit milik Raja Abrahah. Lalu tiba-tiba dari arah langit turun segerombolan burung yang diketahui sebagai burung ababil dengan membawa lelehan batu panas dari neraka dan melemparkannya kepada Raja Abrahah beserta pasukannya. Sebagaimana yang telah diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Fil ayat 3-4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Raja Abraha beserta pasukannya langsung pergi meninggalkan kota Mekah dengan berlari tunggang langgang. Namun, baru beberapa langkah mereka telah terlepas dan terjatuh karena tidak kuat menahan panasnya dari lelehan batu yang dilemparkan. Akhirnya, mereka semua meninggal dunia dengan keadaan yang telah diceritakan dalam Quran Surah Al-Fil ayat 5. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Shadaqallahul azim. Hikmah-hikmah yang dapat diambil dari kisah penyerangan pasukan bergajah yaitu: pertama, jangan merasa iri atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Kedua, jangan merasa sombong, karena orang yang sombong akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Ketiga, tidak ada yang mustahil atau tidak mungkin apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bersikap maupun bertindak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.